banyak dikhawatirin itu adalah bagaimana sih cara mengedit, bagaimana sih cara mengambil video yang baik, yang benar, terus bagaimana sih cara audionya itu jangan sampai yang berklaim hak cipta. Oke. Hai, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gue Nisa Dima. Semoga nggak gagal lagi nih video. Aduh, banyak problem. Oke, teman-teman, di video kali ini gue mau ngebahas seputar tentang YouTube. Jadi, banyak banget yang nanya ke gue, gimana sih caranya bikin YouTube? Gimana sih caranya jadi YouTuber? Gimana sih caranya syuting YouTube? Gimana sih caranya edit YouTube? Banyak ya pertanyaannya. Baik, buat kalian yang nggak niat atau kepo sama materi ini, ya udah monoton yang jelas. Karena durasinya panjang banget. Anggap aja kita ngobrol santai dan anggap aja ini tuh kita lagi belajar online ya, daring. Oke, sebenarnya nge-YouTube itu susah gampang buat orang yang seneng ngejalaninnya, susah buat orang yang cuman ngejar duit ya, gitu dah. Jadi gue kasih tahu di awal dulu ya, buat kalian di YouTube yang mau terjun di dunia YouTube, kalau tujuan awalnya untuk nyari uang, ya pasti bakalan susah sih. Karena ya gitu, kalian akan dapat tekanan tersendiri dari diri kalian, kayak gitu. Gue percepat aja ya, semoga kalian ngerti. Karena gue yakin ini kamera agak bermasalah nih, memorinya penuh. Jadi yang pertama itu, di YouTube itu yang harus kalian siapin adalah mental. Kenapa gue bilang mental? Karena kalau misalkan kalian gak siap mental, gimana caranya kalian ngomong depan kamera, terus gimana caranya kalian menyampaikan apa yang kalian ingin sampaikan ke penonton, nanti apa yang kalian presentasikan, apa yang kalian sampaikan itu nggak nyampe di penonton gitu, nggak nyampe ilmunya gitu, nggak nyampe juga materinya kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah kalian tujuannya di YouTube tuh ngapain? Tujuan ya, yang kedua tuh tujuan. Jadi kalau misalkan kalian di YouTube itu tujuannya kayak untuk fokus nyari duit, ya nggak masalah gitu kan, bagus. Tapi kalau tujuannya untuk senang-senang juga, ya nggak masalah, lebih bagus. Karena nanti kalian nggak akan mikirin penghasilan gitu. Jadi gini, kalau di YouTube itu di awal tujuan kita memang kebanyakan orang-orang saat ini, gue perjelas, kebanyakan orang-orang saat ini terjun di YouTube itu hanya untuk nyari duit, kebanyakan. Beda halnya orang-orang terdahulu gitu, terjun di YouTube dia fokus untuk memberikan motivasi, inspirasi, kebahagiaan dan kesenangan tanpa mikirin hasil gitu. Sekarang gitu ya, jadi kayak banyak banget gitu loh saingannya di YouTube gitu. Jadi kalian harus bener-bener kuat mental gitu. Kalau kalian nggak kuat mental terjun di YouTube, ya endingnya kalian akan ngejalanin itu setengah-setengah kayak gitu. Tapi sebelumnya gue mau bilang terima kasih dulu buat teman-teman yang udah ngajuin pertanyaan ke gue, baik DM Instagram, baik pertanyaan di Facebook, di WhatsApp, ataupun secara langsung. Terima kasih karena pertanyaan kalian video ini ada gitu. Jadi kan teman-teman banyak banget gitu yang nanya ke gua, yang tadi udah gue jelasin tuh cara ini, cara itu. Jadi banyak banget kekhawatiran yang kalian takutkan ketika kalian mau terjun di YouTube. Nah, di sini gue akan bahas seputar ini ya. Kan tadi kita pertama itu kan udah jawab mental gitu kan. Terus yang kedua itu tujuannya apa gitu kan. Kalian udah tahu tujuannya, ya udah. Yang ketiga itu langsung aja terjun ya, terjun ke lapangan, bukan terjun
dari gedung ke lantai, bukan mati bentar ada mode. Terjun sama dengan praktek. Nah, kenapa gue bilang praktek? Karena tindakan itu mengalahkan ketakutan. Ketika kalian bisa langsung praktek, bertindak, nanti ya udah seiringnya waktu bisa, lama-lama juga bisa. Gue juga awalnya gitu. Nah, biasanya yang banyak dikhawatirin itu adalah bagaimana sih cara mengedit, bagaimana sih cara mengambil video yang baik, yang benar, terus bagaimana sih cara menyampaikan yang baik, yang benar. Sebenarnya semua itu mudah kalau misalkan kalian mau mencoba, kalau misalkan kalian mau inisiatif belajar mencari tahu sendiri. Itu sebenarnya mudah-mudah aja sih, nggak sesulit itu sih. Sebenarnya susah-susah gampang juga sih terjun di YouTube, tapi kalau udah dijalanin itu nanti enak sendiri gitu loh. Kalau bisa yang mau terjun di YouTube itu diusahakan kalian harus seneng dulu gitu. Terus kita lanjut ya. Tadi gue udah jawab mental, tujuan, praktek. Nah, setelah kalian udah praktek itu udah enak gitu loh. Kenapa gue bilang kalian praktek? Gimana ya kalau kalian nggak praktek, kebanyakan takut, kebanyakan mikir, gue takut begini, gue takut begitu, nggak bisa, ntar nggak jadi. Jadi itu penting praktek. Nah, oke, kita masuk ke materi keempat. Jadi di sini gue bahas ya, pertanyaan yang diajuin itu gimana sih caranya ngambil video biar bagus. Nah, terus apakah harus punya kamera mahal atau enggak? Terus apakah harus punya alat-alat yang lain-lain atau enggak? Oke, gue bahas nih ya. Yang pertama tuh, kalau kalian nggak punya kamera bagus nggak masalah. Zaman sekarang kan handphone udah bagus-bagus ya, udah canggih gitu kan. Udah kameranya udah kualitas kamera foto dan kamera videonya juga udah bagus gitu kan. Ya udah pakai kamera HP aja gitu. Tapi yang terpenting kalau kalian mau syuting, mau bikin konten pakai handphone, gue sarankan memori internal kalian harus besar. Gue nggak peduli kamera kalian bagus atau enggak, yang terpenting itu adalah memori internal atau eksternal kalian besar. Karena kalau memori itu nggak besar, nanti kalian nggak bisa nyimpen video banyak gitu. Sedangkan kalau kita syuting itu, kita nggak mungkin ngetek sekali, pasti kita ngetek berkali-kali. Kita pasti syutingnya itu nggak cuma satu sisi, pasti kita kan syuting dari beberapa sisi gitu. Jadi itu penting. Ini nggak bahas kamera ya. Terus juga gimana sih caranya ngambil video yang bagus? Cara ngambil video yang bagus itu biar bagus nih ya, kalian sebisa mungkin ngambil dari sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah gitu. Ngambilnya kayak gitu. Jadi dan diusahakan kalau misalkan syuting pakai handphonenya tuh posisinya begini nih, rotate, jangan landscape. Karena kalau landscape hasilnya kayak gitu, kiri kanan ada sisanya gitu, nggak full. Tapi kalau landscape dia full gitu. Nah itu. Terus juga kalau misalkan mau syuting, kalian kalau lagi di outdoor atau indoor, kalian tuh wajib punya ini nih, holder, tripod untuk penyangga gitu, biar nggak terlalu shaking itu sama dengan kayak goncangan gitu loh, maksudnya biar nggak terlalu goyang-goyang, biar nggak terlalu gempa gitu loh video lo gitu. Kalau kalian punya skill lagi, biasanya kan kalau pakai ini kan nggak apa ya, maksudnya nggak terlalu bisa stabil banget gitu kan. Nah, cara ngambilnya itu kalian harus dengan dengan slow motion. Misal dari atas sampai bawah nih, ngambil lagi nih. Nih, gue contohin ya, dari kiri ke kanan. Nih, pelan-pelan, nanti hasilnya bagus kalau diedit. Nah, itu dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, dari atas ke bawah, terus dari bawah ke atas, kayak gitu. Nah, itu cara pengambilan video biar hasil videonya bagus. Nah, tapi ada juga lagi pertanyaan yang diajuin, gue kok ngambil video gempa-gempa, goyang-goyang, nggak stabil gitu. Nah, jadi gini, ada beberapa handphone yang kameranya udah support stabilizer, ada beberapa handphone yang kameranya belum support stabilizer.
Nah, biasanya kalau yang udah support stabilizer itu dia kameranya memang udah bisa dipakai buat konten, maksudnya udah support buat bikin konten YouTube gitu biasanya, karena kan sekarang udah banyak handphone canggih ya. Nah, kalau yang belum support itu, gue punya tips untuk mengatasi biar video kalian tuh nggak shaking. Jadi, misal ini kan kalian udah selesai syuting, udah ngambil video, udah banyak nih videonya, terus kalian mau video itu stabil, kalian cukup edit video itu di Google Foto. Google Foto itu, pokoknya cari Google Foto, nanti gue cantumin deh di kiri or di kanan lah Google Foto contohnya. Nanti di situ kalian buka video di Google Foto, nanti di situ ada buat ngestabilinnya gitu. Jadi ada kayak sistem buat ngestabilin video kayak gitu. Cuman ya hasilnya akan lebih ke crop sedikit kayak gitu. Jadi handphone gua ini dia belum support stabilizer, tapi handphone gue ini dia memori internalnya besar. Nah, gua ngestabilin video gue biar nggak goncang-goncang kayak gempa gitu, gua pakai aplikasi Google Foto. Nanti kalian praktek sendiri, atau enggak kalian boleh untuk lebih detailnya cari tahu Google Foto itu gimana kayak gitu. Itu khusus untuk Android kayak gitu. Nah, itu udah ya. Tadi kan gue udah ngebahas seputar tentang kamera gitu kan, pengambilan video. Ini kan kita udah masuk ke dalam tahapan praktek ya. Ini udah masuk nih ke dalam tahapan praktek. Tadi kan di awal gue udah nyebutin mental. Anggaplah mental kalian udah selesai. Anggaplah tujuan kalian udah ada gitu kan. Terus praktek, anggaplah kalian sudah praktek. Nah, kita masuk ke dalam materinya nih. Materinya yaitu selesai kita syuting, kan yang tersulit itu adalah di editan. Nah, di editan, di cara pengambilan gambar, di cara ya pokoknya semuanya di sana gitu. Nah, tadi gue juga udah jelasin cara ngambil gambarnya gimana dari handphone. Kalau kita syuting dari handphone, gue ulang ya, kalau kita syuting dari handphonenya harus rotate, ya kan, harus begini posisinya. Terus kalau mau ngambil biar lebih bagus, ngambilnya jangan kayak orang kayak komedi puter, wah gitu, nggak gitu. Ngambilnya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari belakang ke depan. Jadi dari depan ke belakang, mundur gitu. Jadi ngambilnya tuh harus kayak begitu dan harus slow motion. Sebisa mungkin slow motion. Semakin kamu ngambilnya slow mo, semakin halus video yang kamu syuting kayak gitu. Lihat aja deh contoh-contoh di video YouTube yang ngajarin cara pengambilan gambar dengan baik dan benar kayak begitu. Soalnya gue diajarin sama doi cowok gue sombong bener ya. Dia bilang gitu, kalau ngambil video harus pelan-pelan, jadi harus halus gitu, slow motion, pelan-pelan ke kiri ke kanan ke kiri, jadi biar halus hasilnya kayak gitu guys. Sama itu tadi gue udah ngebahas seputar tentang kamera ya, cara ngambil gambar dari handphone. Nah udah tuh, bentar guys, gue skip dulu bentar. Oke, gue percepat aja ya karena ini memorinya full dan sikonnya nggak pas. Jadi tadi kan gue udah ngebahas cara pengambilan video dan pengambilan gambar pada handphone kan. Nah, gue akan ngebahas terkait editan. Nah, kalau untuk ngedit video pakai aplikasi apa? Kalian bisa pakai aplikasi KineMaster, Viva Video, atau apapun itu kalian bisa pakai. Nah, kalau misalkan tapi pakai aplikasi ini ada watermarknya kak. Nah, kalian cari tutorial, banyak tutorial di YouTube itu kasih non watermark. Misal Viva Video non watermark, banyak itu ada kayak gitu. Kalian cari tutorial aja. Nah, kalaupun kalian nggak ngerti cara ngeditnya gimana, kalian bisa belajar tutorial dari YouTube. Tutorial ngedit video dari aplikasi Viva Video Pro.
Viva Video kayak gitu. Kalian belajar dari sana. Nah, di sana tuh diajarin cara ngedit video, nyambungin video, masukin audio ke video, masukin animasi ke video. Nah, kayak gitu banyak. Itu ya, tadi gue udah ngebahas mental, tujuan, praktek, cara ngambil gambar yang baik dan benar, dan cara edit video yang baik yang benar. Nah, setelah kalian udah semua diedit, hasilnya udah ada, hasil video udah kalian edit nih, misalkan videonya udah full semua, tinggal kalian upload ke YouTube. Udah deh kayak gitu. Nah, tapi ada pertanyaan lagi di YouTube, istilah-istilah YouTube yang nggak kalian tahu dan nggak kalian paham. Nah, gue mau sebutin istilahnya itu. Misal thumbnail itu yang ada di judul, cover depan yang sebelum kalian lihat judul itu namanya thumbnail. Nah, cari. Nah, untuk cara ngedit thumbnail itu gimana? Kalian lihat tutorial YouTube juga. Tutorial pengeditan aplikasi, tutorial edit thumbnail, tutorial edit cover kayak gitu. Itu namanya thumbnail. Terus ada lagi istilah di YouTube itu, kalau di YouTube kalian edit itu kalian nggak boleh asal masukin audio, karena kalau kalian asal masukin audio nanti kalian kena copyright dan kena klaim hak cipta. Jadi diusahakan kalian kalaupun mau ngedit video ada backsoundnya, kalian harus cari backsound yang non copyright. Nah, untuk ngunduh backsoundnya itu di mana, ngedapetin backsoundnya itu di mana, tinggal cari aja, search di kolom pencarian YouTube, kalian cari audio library, audio no copyright. Nah, itu tinggal kalian download, kalian unduh, udah dijadikan backsound. Jadi soalnya gini ya, kalau di YouTube itu nggak boleh asal masukin backsound, nanti kena klaim hak cipta. Terus nanti kalian nggak bisa ngedapetin dolar dari YouTube. YouTube kalian nanti nggak bisa dimonetize, jadi nggak bisa dapat duit gitu. Soalnya persyaratan YouTube untuk dapat monetize, untuk mendapatkan iklan, kita nggak boleh ada backsound yang kita nggak boleh kena klaim hak cipta. Aduh, fokus gue hilang guys gara-gara member gue. Oke. Baiklah, kalau misalkan kalian ngelihat ada agak sedikit aneh dari background, dari pemandangan dan suara, ya mohon maaf karena ini gue pindah posisi, ganti kamera, dan ya begitulah. Tadi sempat istirahat dulu karena problem kameranya kepenuhan, kebanyakan video konten dan belum sempat dipindahin. Jadi gue akhirnya hari ini gue ngambil video ini dari handphone. Sebenarnya gue hari ini agak sedikit pengen berbeda gitu ya kan, ngambil kontennya dari kamera, tapi ya kameranya nggak bisa diajak bicara. Baiklah, jadi lanjut aja ya. Tadi kan pembahasannya itu ada di audio ya. Nah, di sini gue mau bahas terkait audio. Tadi sebelumnya kan gue udah kasih tahu kalau bisa kalian ngedit audionya itu jangan sampai yang berklaim hak cipta. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau misalkan berklaim hak cipta, nanti yang ada kalian itu nggak bisa dimonetisasi YouTube kalian. Nanti kalian nggak dapat dolar, nggak dapat duit gitu. Karena persyaratan di YouTube itu tidak boleh, kalau lagi ngejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ya, kalau lagi ngejar persyaratan itu kalian nggak boleh ada konten yang berklaim hak cipta. Nanti peninjauannya tuh kayak nggak bisa gitu loh, kayak susah gitu, gagal gitu. Setahu gue gitu ya, yang gue pelajarin dari beberapa youtuber yang udah membagi pengalamannya kayak gitu. Sebenarnya tingkat tersulit dalam bikin konten YouTube itu adalah di editan gitu. Jadi kalian harus benar-benar menguasain dan mempelajari editan. Kalau misalkan kalian nggak bisa, ya hasilnya biasa aja gitu, kayak nggak menarik gitu loh. Makanya penting banget kalian tuh harus belajar edit. Itu paling penting. Kalau misalkan belajar ngambil video dengan baik dan benar itu gampang gitu. Yang paling susah itu adalah hasil akhirnya gitu. Ibarat kata ujian skripsi nih ya kan, ujian akhir nasional itu kan hasil akhirnya yang paling susah. Nah itu begitu halnya dengan YouTube, hasil akhirnya yang paling susah itu di editan. Nah
sebisa mungkin kalian yang harus kalian pelajari itu editan. Nah udah, anggaplah kalian udah bisa edit di YouTube nih ya kan, udah bisa semuanya, udah terjun, udah bisa edit. Nah satu lagi ada, dimana ketika kalian udah bisa ngedit, semua videonya udah jadi, terus kalian upload ke YouTube video tersebut. Anggaplah kalian sudah punya akun YouTube, sudah punya nama channelnya, kalian uploadlah video kalian. Di sana kalian nggak mesti upload dengan plek-plekan upload, nggak bisa kayak gitu. Kalian harus mikirin thumbnailnya, cover depan, kalian harus mikirin judul yang pas buat konten kalian itu apa. Terus kalian harus menambahkan description box gitu, jadi biar si penonton tuh paham gitu. Kalau perlu ditambahin description box ya perlu ditambahin, karena itu bagian hal terpenting juga sih. Kalau nggak mau ditambahin ya nggak apa-apa, itu tergantung dari selera masing-masing. Terus kemudian perlu ditambahkan tag, perlu ditambahkan ke playlist gitu. Jadi kalau video kalian tambahkan ke playlist, otomatis penonton akan lebih mudah mencari video kalian. Ibarat kata nih, kalian nge-playlistin video kalian, contoh kayak konten gua trip Curug. Nah itu nanti playlist gue tuh Curug semua. Playlist itu sama dengan kayak ngefavoritin gitu loh, jadi ada urutannya. Nanti video Curug yang mana Curug, video traveling yang mana video traveling, video mukbang yang mana video mukbang. Kalau kalian mau nonton kayak begitu bisa gitu di playlist. Nah itu akan lebih memudahkan penonton menonton video kalian kayak gitu. Terus banyak sih, bukan satu lagi. Di YouTube itu ada yang namanya ikat. Ikat itu biasanya yang suka muncul di atas sini nih, di atas sini. Dia itu kalau misalkan kita mau ngarahin video lama kita dari, misal gue pernah lo bikin video ini, kalian bisa cek di sini. Kan suka ada kayak gitu tuh. Nah itu namanya ikat. Ikat itu ada di YouTube dashboard. Jadi kalau kalian mau nambahin ikat nih, misal tahap awalnya gini, misal kalau kalian mau ngupload video nih ya ke YouTube, tapi nguploadnya jangan dari aplikasi YouTube atau YouTube Studio, jangan dari aplikasi yang ada di Google Play Store. Kalian nguploadnya, misal ya, kalian nguploadnya dari Chrome. Kalian buka YouTube dashboard, kalian buka YouTube dashboard, terus kalian upload video tersebut. Nanti di situ akan muncul, kalian masukin judul, kalian masukin description box, kalian masukin tag. Nanti kalau di situ ada kolom di mana kalian harus masukin ikat, kartu gitu yang tadi gue jelasin. Terus layar akhir, kan biasanya kan kalau kalian suka nonton video konten orang suka ada tuh layar akhir mau menuju ke video kita berikutnya. Di situ ada, itu lebih lengkap. Terus kalian bisa langsung masukin cover depan buat YouTube kita, itu cover thumbnail, judul yang ada di depan tuh. Kalau kalian sebelum nonton video ini kan kalian ngeliat judulnya dulu kan, gambarnya itu cover di thumbnail. Nah lebih lengkap di sana, di YouTube dashboard itu lengkap semua, tinggal kalian simpan, kalian upload, udah beres. Nah kayak gitu guys. Tapi ini baru tahap awal ya, kesananya masih panjang dan masih banyak lagi. Itu baru proses awal, makanya penting banget kalian kalau pengen terjun di dunia YouTube tuh harus belajar step by step. Kalian harus paham apa itu ikat, kalian harus paham apa itu thumbnail, kalian harus paham apa itu audio library, kalian harus paham apa itu layar akhir, kalian harus paham apa itu intro pada video, kalian harus paham apa itu editan video. Pokoknya kalian tuh harus paham, makanya penting banget kalau mau terjun di dunia itu tuh pelajarin dulu. Sebenarnya pelajarannya itu tuh nggak terlalu susah sih. Kalau kalian punya niat, punya keinginan, punya kemauan, pasti bisa kayak gitu. Dan kendala di YouTube itu sekarang udah banyak yang terjun di dunia YouTube, jadi saingannya tuh udah banyak banget, udah kayak ya ampun gitu. Tapi kalau kalian konsisten sih pasti bisa aja ya, rezeki kan udah Tuhan yang ngatur ya, kayak gitu.
Itu sih buat kalian yang mau terjun di dunia YouTube dari gua. Kalau buat kalian yang mau berusaha produktif, mau bikin konten, so silakan aja gitu. Pokoknya itu yang tadi gue jelasin, yang penting itu kalian harus suka dulu. Kalian mau tuh harus suka, mau temanya apa, kalian harus pikirkan secara matang-matang. Kalau gue suka traveling, ya gue akan menjalankan konten traveling. Selebihnya ya hanya selingan, hanya sampingan, kan kayak gitu. Kenapa gue harus bilang lu harus suka dulu? Karena kalau misalkan kalian nggak suka, nanti kalian tuh kesananya jadi cepet bosen. Ih, kok gini sih? Ih, kok bete sih? Gini sih? Ih, gitu sih, kayak gitu loh guys. Jadi harus banget kalian suka. Misal, kalau kalian suka, nanti penonton kalian tuh akan kebawa suka. Jadi ibarat kata, lu memberikan energi kepada diri lu dan itu akan mempengaruhi kepada penonton gitu. Jadi anggaplah apa yang kita sukai, orang lain akan terbawa. Contoh hal sepele, nggak mungkin kan kita memberikan senyuman, orang nggak balas dengan senyuman, kan kayak gitu. Ya begitu halnya dengan konten, usahakan lakukan dengan kesukaan kalian. Nanti si penonton itu akan terbawa, ih asik juga ya ternyata kontennya, ih asik juga ya ternyata materinya, ih asik juga ya ternyata pembahasannya, kayak gitu loh. Kayak gitu sih setahu dan sepemahaman gue selama ini yang bisa gue bagiin ke kalian. Dan hal yang terpenting itu adalah kalian penting banget berinteraksi dengan para subscriber. Ibarat kata gini contoh, jangan lupa ya komen di bawah ini, itu penting banget. Komen, tinggalin kolom komentar kayak gitu. Karena apa ya? Karena penonton kalian itu bukan robot guys, dia tuh manusia, yang nonton lu tuh manusia. Kalau kalian nggak ada yang komen terus nggak bales gitu, iya apa sih gue kan udah subscribe lu terus lu kayak sombong gitu, iya apa sih, kan itu kayak nggak tahu rasa terima kasih loh gitu loh maksud gue. Terkecuali emang lo tuh udah kayak Atta Halilintar yang komentarnya udah ribuan banyak, itu mungkin agak lebih susah sih untuk balas komen karena kan dia udah secara wow gitu kan, kayak gitu. Terus juga sebenarnya pembahasan seputar tentang YouTube ini luas banget ya guys, karena apa ya, YouTube itu ketat banget. Kalian salah sedikit kalian susah dah pokoknya gitu. Oh ya, itu peraturannya ketat. Kalaupun kalian nggak ngerti tentang dunia per-YouTubean, ada hal-hal yang mengganjal nih, kok YouTube gue begini, kalian cari solusinya di YouTube kayak gitu. Karena kita kerja, jatuhnya kita kerja ya, karena kita kerja, orang sekitar kita tuh di YouTuber, yang lain kan belum tentu paham tentang itu. Nah jadi kalian harus cari ilmunya sendiri itu dari YouTube, belajarnya dari YouTube lagi. Kalian mau nge-YouTube, belajarnya dari YouTube lagi, kayak gitu teman-teman. Terus untuk terkait untuk terkait AdSense. Nah, kalau hal kayak gitu mah nggak usah dipikirin dulu deh. AdSense mah daftarnya belakangan guys. Kalau sekarang di 2020, AdSense itu daftarnya belakangan karena terakhir dapat email kalau dalam 30 hari belum lolos persyaratan akan mengajukan pendaftaran lagi. Jadi gini, terakhir gue dapet email tuh gini. Sebelumnya kan, kalau gue jelasin dulu, sebelumnya kalau di YouTube itu YouTube dulu kita mau bikin konten YouTube, kita mau bikin akun YouTube, itu kita sudah bisa langsung daftar AdSense ya kan. Setelah kita memenuhi persyaratan, kita nggak perlu daftar AdSense lagi, kita langsung melakukan peninjauan sampai dapat dolar kayak gitu kan, sampai dapat duit dan lain-lain. Tapi kalau sekarang terbaru ini, yang terakhir gue dapat email, dia harus memenuhi persyaratan terdahulu, barulah daftar AdSense kayak gitu. Sekarang kayak gitu sih peraturannya. Jadi untuk hal-hal kayak gitu tuh kesana, kalau untuk kesana jangan dipikirin dulu. Yang penting kalian belajar dulu gimana caranya bikin konten yang baik, terus bikin konten kalian lebih menarik, judulnya apa yang bagus, yang bisa membawa penonton itu lebih suka gitu, kayak gitu. Terus kalian pokoknya harus kembangin skill kalian di sana, di editing. Terutama ini, kalian harus kembangin skill kalian di editan, kayak gitu guys. Pokoknya itu, kalau kalian udah pinter ngedit, nah insya Allah video kalian tuh keren deh,
kayak gitu sih. Itu aja sih yang bisa gue bagiin ya. Selebihnya ke sana nanti juga terbiasa sih guys. Jadi kalau misalkan kalian udah praktek, udah edit, kan nggak mungkin orang langsung bisa ya. Orang belajar dulu, nanti setelah belajar ya udah lama-lama juga paham, lama-lama juga ngerti. Nanti kalau ada yang nggak ngerti tanyain aja di video ini, ntar gue bantu jawab, nanti gue bantu up lagi di video-video berikutnya, kayak gitu guys. Pokoknya sih yang terpenting itu, kalian harus siap mental, harus tahu tujuannya kalian apa di YouTube, suka apa enggak di YouTube, mau bikin konten apa yang menurut kalian suka. Terus kalian harus prakteknya dengan cara belajar editan, terus belajar editing, belajar syuting, terus pikirin kontennya yang baik, yang mengedukasi apa, kayak gitu. Untuk masalah hasil itu tuh belakangan, masih jauh. Kalian harus sering-sering upload video yang banyak biar dapat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kayak begitu. Kayak gue aja nih, subscriber gue masih dikit, tapi gue merasa kalian tuh luar biasa banget. Udah pada nanya, Nisa, caranya jadi YouTuber tuh gimana, kayak gini. Gue tuh udah kayak ngerasa, wow, luar biasa ya kalian tuh nanya ke gue kayak gitu, padahal gue belum YouTuber gitu kan. Tapi kalian menganggap gue ini sebagai seorang YouTuber, dan kalian memuji dan menyampaikan hal yang baik ke gue dengan bilang kualitas pengambilan gambar gue, kualitas editan gue bagus, konten gue bagus. Itu kayak wow, makasih banyak loh, kayak gitu. Jadi itu kayak hal-hal kayak gitu tuh, di saat kita nggak semangat bikin konten tuh ada perkataan kayak gitu tuh bikin kita jadi lebih semangat, kayak gitu guys. Jadi sebenarnya kalau dibilang bosan apa nggak di YouTube, ya bosan kalau belum kita dapat duit. Kalau udah dapet duit insya Allah nggak, karena udah asik aja gitu. Tapi kalau belum dapet duit kayak aduh kapan ya. Tapi kalau kayak gitu dan kapan ya, tapi yang bikin kita jadi semangat itu adalah support dari kalian, yang kalian tuh mau nanya, mau bertanya ke kita ini gimana, ke kita itu gimana. Jadi kan kita kayak punya lumayan nih tambahan ide gitu. Jadi kita nggak buntu juga gitu mau bikin konten apa, karena kalian mengajukan, Kak begini dong gitu. Jadi kayak wah, lumayan dapat inspirasi nih dari kalian gitu. Jadi kita nggak terpaku, kita mikir sendiri harus bikin konten apa gitu. Karena kan sebenarnya gini, kita nggak bisa ya bikin konten sesuai keinginan kita, tapi ternyata kalian nggak suka gitu. Makanya perlu banget nih kalian harus berinteraksi dengan subscriber, biar subscriber tuh mau komen harusnya gimana. Itu penting banget, kayak gitu guys. Ya, jadi sekiranya itu sih seputar tentang YouTube yang bisa gue bagiin, dan sebenarnya masih banyak banget ya. Tapi gue takut kalian bosen. Nanti kalaupun ada yang mau ditanya, tanya aja di kolom komentar. Soalnya kalau panjang-panjang juga takutnya kalian monoton gitu, kasihan gitu kan. Soalnya ini kan materinya takutnya terlalu berat juga. Iya, matematika berat gitu kan. Jadi kalaupun memang ada yang mau ditanyakan di kolom komentar, sok atuh ditanya, jangan diem-diem baik ya. Kalau ada lagi mau mengajukan ide-ide lain, sok silakan diajukan. Gitu aja sih teman-teman yang bisa gue bagiin. Yang penting tuh kalian praktek. Ntar setelah praktek ya udah ntar kesana-sananya beriringnya waktu kalian bisa praktek. Nih kuncinya adalah praktek dan belajar. Kalian kalau udah mau praktek, udah mau belajar, nyari tahu sendiri gimana cara jadi YouTuber, nanti kalian akan terbiasa dengan sendiri. Itu aja yang bisa gue bagiin. Terima kasih udah ngedengerin celoteh gue yang ya begitu dah. Kalau ada salah kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian dari gue, Nisa Bima. Jangan lupa subscribe video ini jika bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke media sosial kalian jika bermanfaat. Dan jangan lupa komentar di video ini ya teman-teman. Karena komentar kalian itu membangun semangat gue untuk bikin konten lagi. Ya, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Thank you banget. Thanks for watching. Have fun. Dadah. See you next content.